sepengalamannya Kak Ros kan pernah mendampingi Ustadz tuh saat melakukan hipnoterapi. Nah di saat itu kan Ustadz meminta Kak Ros untuk menemani atau mendampingi pasien tersebut atau klien tersebut. Nah kemudian di situ kami berpikir, ini kenapa sih kok tiba-tiba dia ketawa, nangis, kemudian mengeluarkan suara-suara, itu apakah yang biasa kita sebut kesurupan, ya jin, ada jin di dalam tubuhnya, atau bagaimana sih Ustadz? Soalnya kayak langsung, oh ini kesurupan nih, ini ada jinnya nih, karena reaksi yang diberikan oleh pasien tersebut itu tuh kayak bukan seperti dia yang biasanya, seperti itu. Itu bagaimana menurut Ustadz? Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran itu disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin itu partner kita dalam beribadah, ya kan? Jin dan manusia diciptakan untuk beribadah. Jadi jin bukan tempatnya untuk kita fitnah. Seperti itu. Mengapa? Karena masa depan kita nanti yang berbahaya kalau kita sering memfitnah jin. Kenapa begitu, Ustaz? Sulit minta maafnya. Kita belum tahu rumahnya di mana. Kalau saya salah sama Kak Ros kan enak. Saya salah, datangin rumahnya, minta maaf, beres, selesai. Kalau jin, kita nggak tahu dia tinggal di mana. Jenisnya tapi apa? sering kita fitnahin dan seterusnya. Jadi itu yang pertama. Agar di akhiratnya kita nggak berat-berat nanti karena kebanyakan memfitnah jin. Terus yang kedua, apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, itu semuanya terinstal dalam diri kita. Semuanya. Kita sering melihat tontonan apa, misal dalam film ada mak lampir, terus apa lagi, kuntilanak, tuyul dan seterusnya, itu terekam pada diri kita. Apalagi orang Indonesia kan seperti kita ini suka banget horor. Termasuk film terlaris kalau di Indonesia, film horor itu. Makanya film itu atau apapun yang kita lihat, kita dengar, itu terinstal dalam diri kita. Dan itu bisa keluar di waktu-waktu tertentu. Nah biasanya hal tersebut keluar itu saat orang itu lagi stres. Jadi kita terkesan pada film horor kuntilanak misal, kita terekam, itu nanti dimasukkan dalam diri yang namanya subconscious, pikiran bawah sadar. Jadi diri kita itu ada dua hal. Secara garis besar ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Data-data seperti tadi, kita terkesan pada film horor A, kita akan merekam karakternya, merekam suaranya dan seterusnya, kita masukkan datanya ke pikiran bawah sadar. Kita melihat apa, kita masukkan ke sini semuanya. Setelah kita masukkan, ini tertutup. Kita ngobrol seperti ini, itu pikiran sadar. Dan itu hanya 12%. Dan pikiran bawah sadar ini pengaruhnya 88%. Selanjutnya, setelah ini tersimpan di sini, dia akan keluar pada waktu-waktu tertentu. Pada waktu apa itu? Misal ketika orang tersebut lagi stres, banyak tekanan. Jadi ketika orang tersebut ditekan, maka pikiran sadarnya itu nggak kuat untuk menampung tekanan itu. Akhirnya ada sistem yang sudah diciptakan Allah agar pikiran sadar ini tidak mati. Gampangan ngomongnya gitu ya. Agar tidak mati, maka pikiran sadar disembunyikan dulu, dikesampingkan. Yang dikeluarkan berikutnya ya, karena yang lebih kuat itu pikiran bawah sadarnya, maka pikiran bawah sadar keluar. Itulah yang dinamakan kesurupan. Data seperti kuntilanak, tuyul, bayi, itu muncul lagi, akhirnya dia bisa seperti yang dikatakan Kak Ros tadi, dia keluar terus apa lagi dan seterusnya. Jadi sebenarnya itu bukan jin ya? Bukan. Tapi dari hasil mereka, apa yang mereka tonton, apa yang mereka dengar, dan
apa yang pernah mereka lakukan terekam di dalam dirinya, alam bawah sadar gitu ya, sehingga itu yang membeludak yang keluar di saat-saat nanti. Biasanya kan orang kesurupan ini pas apa? Kalau di TV-TV zaman dulu, siapa saya masih sering lihat TV pas masih di rumah, itu saat mau ujian. Ya nggak, ujian sekolah. Banyak orang-orang yang histeris kesurupan karena mungkin dia dapat tekanan dari orang tuanya. Kamu harus ujian nilai segini. Akhirnya dia belajar sampai dia lupa bahwa diri itu ada batasnya. Ketika dia dipaksa terus, maka pikiran sadar sembunyi dulu, pikiran bawah sadar yang muncul. Gampangan ngomongnya seperti itu. Kait mengapa sih orang bisa ganti suara kayak ada orang lain dalam dirinya? Itu bukan orang lain, yaitu dirinya. Karena juga sepengalaman Kak Ros nih, pernah juga ketemu orang yang seperti itu, yang padahal dari segi umur sendiri ibu itu lebih muda dari ibunya Kak Ros. Kemudian setelah dia selesai wudhu gitu ya, bahasanya dia wudhu, entah apa yang dilakukan, tiba-tiba dia keluar dengan karakter nenek-nenek yang gitu, berbeda. Ternyata itu seperti itu, karakter yang sudah direkam. Intinya apa yang sering dilihat, yang sering dilakukannya, yang sering didengar, itulah membentuk diri dalam dirinya. Jadi misal ini diri Anas. Nah, dalam diri Anas ini banyak diri lain. Oh, jadi tidak hanya yang sekarang ya. Misal gini aja contoh. Kak Ros pernah nggak? Kak Ros, saya pengen belajar. Diri Kak Ros pengen belajar. Tapi nggak tahu kenapa Kak Ros lebih suka main HP-nya. Ini di sini ada dua diri yang bertentangan. Tolak belakang ya. Tergantung yang mana yang menang. Kepingin belajar atau kepingin main HP. Itu kita bahas di lain waktu terkait diri. Dan semua diri ini hanya dua ya saya sebut. Ini punya kepentingan untuk kebaikan Kak Ros. Walaupun Kak Ros itu menurutnya yang ini jelek, yang ini bagus, jangan pengen belajar. Tapi diri ini semuanya punya kepentingan baik. Mungkin yang ingin main HP ini ingin Kak Ros jangan terlalu memaksa diri untuk belajar, niat baiknya. Biar refreshing gitu ya. aja. Dan seterusnya. Itu nanti next time kita akan bahas diri itu apa. Wah, berarti itu sangat luas ya, tentang diri tentang ini diri. Kira-kira itu dulu ya Kak Ros terkait kesurupan, jin, jadi diri. Jadi mulai sekarang teman-teman jangan mudah menuduh jin, agar di akhiratnya nanti nggak susah kita. Kalau nanti disuruh jin untuk mempertanggungjawabkan atas tuduhan-tuduhan kita kan repot. Itu tidak pernah ketemu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.